Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Selamat bergabung di channel Belajar Ekonomi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi ekonomi kelas 10 tentang permintaan yang meliputi pengertian permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, fungsi permintaan, hukum permintaan, kurva permintaan, pergerakan di sepanjang kurva permintaan, dan pergeseran kurva permintaan. Ya, itulah tadi sejumlah materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja ke pengertian permintaan ya. Permintaan dalam arti ekonomi adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan masyarakat terhadap barang pada umumnya berbeda-beda. Permintaan ini timbul karena adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Itu tadi mengenai pengertian, kemudian langsung ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Faktor ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat permintaan suatu barang atau jasa. Masyarakat umumnya cenderung memilih barang atau jasa yang harganya murah. Jika harga barang kebutuhan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta konsumen terhadap barang tersebut akan turun. Atau sebaliknya, jika harga barang itu mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Faktor yang kedua yaitu tingkat pendapatan atau daya beli konsumen. Tingkat pendapatan mencerminkan daya beli konsumen. Sebab itu, faktor ini mempengaruhi tingkat permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Jika tingkat pendapatan konsumen tinggi, artinya daya beli konsumen juga tinggi, sehingga permintaan terhadap barang atau jasa akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu selera konsumen. Faktor ini berkaitan dengan keinginan yang timbul dalam diri konsumen. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang atau jasa meningkat, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut juga akan mengalami peningkatan. Faktor yang keempat yaitu intensitas kebutuhan konsumen. Semakin tinggi intensitas kebutuhan konsumen, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Jika kebutuhan akan barang atau jasa tidak mendesak, artinya intensitas rendah, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut juga rendah. Faktor yang kelima yaitu harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi atau pengganti turun, maka konsumen akan beralih ke barang substitusi, sehingga permintaan terhadap barang atau jasa kebutuhan akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang substitusi naik, maka konsumen akan tetap memilih untuk membeli barang kebutuhan semula. Contohnya, jika harga daging sapi naik, maka konsumen akan beralih ke daging ayam yang harganya lebih murah. Faktor yang keenam yaitu harga barang komplementer. Faktor ini juga mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Apabila harga barang komplementer atau pelengkap mahal, maka tingkat permintaan terhadap barang utama menurun. Contohnya, jika harga bensin naik, maka permintaan konsumen akan sepeda motor atau mobil menurun. Faktor yang ketujuh yaitu jumlah penduduk. Faktor ini jelas berpengaruh terhadap permintaan. Jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta semakin bertambah pula. Sementara apabila jumlah penduduk mengalami penurunan, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa juga akan menurun. Yang kedelapan yaitu prediksi harga barang di masa yang akan datang. Faktor ini muncul sebab adanya kekhawatiran akan adanya perubahan harga di masa yang akan datang. Ketika konsumen memprediksi harga suatu barang atau jasa akan mengalami kenaikan, maka tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Sebaliknya, apabila konsumen memprediksi harga barang kebutuhan akan turun, maka mereka melakukan sedikit pembelian. Akibatnya, tingkat permintaan terhadap barang tersebut juga menurun.
Selanjutnya ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Bentuk umum fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A min B PD atau PD sama dengan A min B QD, di mana A itu adalah konstanta, B itu gradien atau kemiringan. Nah, dan nilai B itu harus bernilai negatif. PD itu adalah harga barang per unit yang diminta, kemudian QD adalah banyaknya unit yang diminta. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan juga merupakan kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga barang atau jasa tersebut. Berikut akan disajikan contoh soal. Pada saat harga jeruk Rp5.000 per kilogram, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kg. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi Rp7.000 per kilogram, permintaan akan jeruk menurun menjadi 600 kg. Nah, pertanyaannya, buatlah fungsi permintaannya. Ya, kita ke pembahasannya ya. Dari soal di atas diperoleh data P1 yaitu 5.000, P2 7.000, Q1 1.000, Q2 600. Untuk menentukan fungsi permintaan maka akan digunakan rumus sebagai berikut ya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, selanjutnya kita masukkan data tersebut ya. Jadi sebagai berikut. P min 5.000 per 7.000 min 5.000 sama dengan Q min 1.000 per 600 min 1.000. Nah, diperoleh P min 5.000 per 2.000 sama dengan Q min 1.000 per min 400. Nah, selanjutnya yaitu P min 5.000 kali min 400 sama dengan 2.000 kali Q min 1.000. Selanjutnya yaitu min 400P plus 2 juta sama dengan 2.000 Q min 2 juta. Nah, diperoleh 2.000 Q sama dengan 2 juta plus 2 juta min 400P. Oke, langkah selanjutnya Q sama dengan 1/2000 kali 4 juta min 400P. Diperoleh Q sama dengan 2000 min 0,2P. Nah, jadi fungsi permintaannya QD sama dengan 2000 min 0,2P ya. Jadi dari fungsi tersebut diketahui nilai A-nya atau konstantanya 2000 dan nilai B-nya min 0,2. Ya, sekarang kita lanjut ke hukum permintaan ya. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Apabila harga rendah, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, yang artinya hukum tersebut berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan tetap. Ya, kita lanjut ke kurva permintaan ya. Kurva permintaan atau demand curve adalah kurva yang menggambarkan kuantitas yang diminta dengan harga suatu produk dengan mempertahankan faktor-faktor lain tetap konstan.
Menurut hukum permintaan, kenaikan harga suatu barang akan menurunkan kuantitas yang diminta, dan sebaliknya. Kurva ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif. Artinya, slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Ya, sekarang kita tinggal membuat kurva permintaan ya. Cara membuat kurva permintaan yaitu kita harus membuat tabel skedul permintaan suatu barang terlebih dahulu. Setelah itu kita memasukkan angka-angka yang terdapat pada kolom harga dan kolom kuantitas yang terdapat pada tabel permintaan tersebut. Angka yang terdapat pada kolom P atau harga kita tulis di garis vertikal yang menunjukkan harga, dan memasukkan angka yang terdapat pada kolom kuantitas atau Q pada garis horizontal atau sumbu Q. Setelah itu kita tinggal menghubungkan titik-titik dari nilai P dan nilai Q. Pada kurva tersebut diketahui bahwa titik K merupakan titik pertemuan antara nilai P 500 dan Q 0. Kemudian titik L merupakan titik pertemuan antara nilai P 300 dan Q 2. Kemudian titik M merupakan titik pertemuan antara nilai P 100 dan Q 4, sedangkan titik N merupakan titik pertemuan antara P500 dan Q0. Setelah itu kemudian dibuat garis lurus ya dari titik K, L, M, N. Nah, dan di garis tersebut dikasih huruf D atau inisial D yang merupakan panjangan demand ya. Ya, setelah mempelajari materi berupa permintaan ya, sekarang kita ke materi berikutnya. Oke, sekarang ke pergerakan kurva permintaan ya. Untuk pergerakan di sepanjang kurva permintaan ini disebabkan oleh adanya perubahan harga. Nah, di situ dijelaskan oleh adanya perubahan ya dari P1 ke P2 dan dari Q1 ke Q2 ya. Atau di situ lebih jelasnya ada pergerakan dari titik A ke titik B. Oke, sekarang kita masuk ke materi pergeseran kurva permintaan. Perlu diketahui bahwa pergeseran kurva permintaan ini disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Jadi dalam hal ini harga barang itu sendiri bersifat tetap atau tidak berubah ya. Kurva permintaan akan bergeser ke kanan jika adanya peningkatan pendapatan atau selera konsumen atau faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan permintaan konsumen terhadap barang tersebut. Sedangkan kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kiri jika adanya penurunan selera atau pendapatan atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga yang dapat menurunkan permintaan konsumen terhadap barang tersebut. Ya, itulah tadi materi tentang permintaan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.